Shalom semuanya, jemaat JKI Mawar Shalom yang saya kasih, dan Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah Sunday Service JKI Mawar Shalom pada pagi hari ini. Kami mengucapkan shalom dari Semarang dan bersyukur sekali dan senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di pagi hari ini yang indah ini, yang cerah ini. Kita tiba di tema akhir di bulan Agustus tentang True Freedom. Dan di tema terakhir ini saya ingin berbicara tentang merdeka dari mental korban. Merdeka dari mental korban. Kenapa kok diangkat? Karena banyak orang tanpa disadari seringkali mungkin memakai kalimat bahasa Inggris. Kalimat bahasa Inggris adalah playing victim atau merasa seakan-akan dia korbannya, dia merasa teraniaya, dia paling susah, dia paling yang harus dikasihani, yang paling penting untuk ditolong. Jadi merasa bahwa dirinya adalah korban. Ya, punya mental korban. Nah, mulai dari itu kita akan untuk mengenal bagaimana kita bisa merdeka dari mental korban. Kita belajar dulu ciri-ciri seseorang dengan mental korban itu seperti apa sih? Ya, karena kalau kita tidak mengenal cirinya, kita nanti kurang dapat apakah kita ini termasuk di antaranya atau tidak. Yang pertama, ciri seseorang dengan mental korban adalah merasa lebih rendah dari orang lain. Tahukah Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa semua kita diciptakan Tuhan sama? Bukankah kita nilainya, value-nya juga sama? Tuhan menebus kita, kata firman Tuhan, dengan darahnya yang mahal. Dan Tuhan menebus kita tanpa tebang pilih. Artinya bahwa hargamu dan hargaku itu sama nilainya. Tapi kenapa Anda merasa bahwa Anda lebih rendah dari orang lain? Ya, merasa lebih rendah. Dan lucunya adalah merasa lebih rendah dari orang lain, dan ketika direndahkan merasa adalah sesuatu yang wajar. Bisa dibayangkan enggak? Sudah merasa lebih rendah dari orang lain, dan ketika ada orang-orang sekitarnya merendahkan dia, dia berpikir bahwa inilah suatu kewajaran, ini normal. Padahal itu sesuatu yang sama sekali tidak normal. Sesuatu yang tidak wajar. Tapi kita anggap bahwa sepertinya ini wajar. Memang saya orang yang gak bisa apa-apa. Memang saya ini orang yang gak becus kerja misalnya. Mungkin saya ini orang yang apa lagi. Memang benar ya, kata orang atas hidupnya saya itu benar ya. Saya itu memang orang yang seperti ini. Negatif terus. Dan merasa memang ya saya wajar diginiin. Padahal itu salah. Yang ketiga, mudah mengikuti arus. Atau tidak memiliki ketegasan. Atau tidak memiliki prinsip. Gampang sekali untuk ngikutin ini arah anginnya kemana, temannya kemana, dia ikutin gampang banget. Ini orang yang gak ngerti ini mau kemana, gak punya prinsip, tidak punya value. Sehingga mengikuti visi value orang lain. Padahal mungkin value yang dihidupi orang lain itu mungkin nilainya negatif, bukan positif, justru negatif. Tapi karena dia punya mental korban, cenderung untuk ngikutin arus. Coba deh perhatikan baik-baik hidup Anda. Apakah Anda termasuk orang yang gampang atau mudah sekali mengikuti arus? Anda tahu itu sebenarnya salah. Tapi karena Anda tidak kuat, pada akhirnya Anda ikut arus. Coba perhatikan baik-baik. Apakah Anda orangnya? Ya. Terus bukannya memperbaiki diri, ditambah lagi nih. Bukannya memperbaiki diri, malah terus menerima kekurangannya. Jadi udah bukannya ngerti, oh ya saya ini punya kekurangan, kelemahan seperti ini. Oke, saya pengen ngenali dulu kekuatan saya di mana, strength saya di mana. Saya ingin mengembangkan potensi saya ingin mengembangkan talenta saya. Kalau ini enggak, bukannya berusaha untuk upgrade diri berusaha untuk mengupdate dirinya. Ini malah ya saya memang seperti ini, ya kan. Kalau mau terima saya begini ya sudahlah ya. Ya, memang saya dari dulu, sekarang dan mungkin selamanya saya nggak berubah-berubah. Waduh, kalau Yesus benar, dia tidak boleh berubah. Tapi kita harus berubah. Karena Roma 12 ayat 2 katakan kita harus mengalami pembaharuan dan pembaharuan terus-menerus. Dan dikatakan sulit berkata tidak. Nah, apakah Anda ini termasuk orangnya? Kebetulan saya dulu ini seperti itu. Sulit berkata tidak.
atau menolak permintaan orang lain tuh kayaknya sulitnya minta ampun. Ya, sulit banget tuh ngomong enggak. Padahal semua diiyain. Ketika semua diiyain, kacau balaunya enggak karu-karuan. Apakah Anda orang yang seperti ini? Ya. Mungkin ini cirinya agak banyak ya, tapi minimal saya sebutkan 5 supaya kita bisa ngecek dulu apakah kita ini termasuk enggak di dalamnya ya. Ada firman Tuhan menarik sekali. Di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 terjemahan baru kata gini. Lama sudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ini juga sama dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Ketika mereka tanah Mesir, mereka diperbudak di sana. Mereka disuruh kerja paksa, disuruh kerja keras. Dan pada akhirnya mereka nggak tahan, lalu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua, mudah bagi Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu gampang, dengan 10 tulah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan kemenangan. Tidak sekedar dengan kemenangan, mereka membawa jarahan. Mereka tidak keluar dari tanah Mesir dengan tangan kosong, tapi mereka mendapatkan harta begitu banyak. Mereka mendapatkan blessing yang begitu banyak. Mudah sekali buat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi perhatikan baik-baik, ini yang jauh lebih sulit ternyata. Tetapi betapa sulitnya bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri Israel. Diperbudak ratusan tahun. Ya, diperbudak ratusan tahun itu membuat ternyata mental yang di dalam juga ikut terjajah. Juga ikut diperbudak. Sehingga pada waktu mereka harus keluar dan hidup di padang gurun. Menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Ketika mereka sedang menghadapi pergumulan. Mereka ingin kembali diperbudak. Ya, mereka ingin kembali diperbudak. Buktinya apa? Di dalam kitab Bilangan sekarang. Pasal 11 ayat 5 sampai 6. Dikatakan seperti ini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka. Bawang prei. Waduh, siapa yang suka bawang-bawangan di sini? Kalau saya suka. Bawang prei. Bawang merah, apalagi digoreng. Itu makin enak. Ya. Dan bawang putih. Wah, bawang putih itu. Yang 6. Tetapi sekarang, perhatikan baik-baik. Kita kurus kering. Aduh, kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Padahal kalau kita mengerti firman Tuhan katakan mana itu merupakan rotinya surga. Tuhan memberikan roti. Ya, itu sesuatu yang harusnya kalau kita melihat tuh apa ya? Mungkin kita bisa cross check dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita cuma lihat bahwa ketika Tuhan berkati kita, biasa. Kita sehat, biasa, memang saya biasanya sehat. Ya, apakah Anda ketika diberkati Tuhan Anda merasa ini biasa? Jangan-jangan kita kayak bangsa Israel di padang gurun. Semua kita anggap biasa-biasa. Padahal kita waktu itu bangsa Israel sedang diberkati Tuhan. Bayangin nih padang gurun, ya kan, kering kerontang, nggak ada makanan. Tuhan kasih makan. Kurang apa coba? Pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib. Butuh tuntunan, Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Kurang apa coba? Tapi ketika bangsa Israel mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mereka kepingin makan daging. Tiba-tiba mereka mengingat di masa enak ya, enak di masa lalu kayaknya. Mungkin sama kayak kita zaman sekarang. Wah kayaknya kayak kalau aku kerja di zaman dulu, aku belum kenal Tuhan, bebas-bebas aja tuh, mau nyolong waktu, ya, mau nyolong duit, ya korupsi dikit-dikit lah. Enggak apa-apa. Atau kerja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan promosi. Enggak apa-apa. Tapi ketika ikut Tuhan, aduh kenapa jadinya enggak boleh. Kayaknya enak yang dulu deh. Kayaknya enak yang dulu deh. Ya, sama ini. Ternyata untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir itu mudah, easy bagi Tuhan. Tapi mengeluarkan Mesir dalam Israel itu membutuhkan sampai beberapa generasi hilang. Dan hanya generasi Joshua dan Kaleb yang masuk tanah Kanaan. Anda bisa bayangkan. Dan bangsa Israel memang sudah tidak dijajah oleh Mesir secara fisik.
Tetapi secara mental bangsa Israel masih terjajah. Izinkan saya juga kita mau sharing dulu. Saya ingin bagikan tentang ciri-ciri mental orang yang terjajah. Itu seperti apa sih? Yang pertama, suka menyerah kepada keadaan. Gampang banget nyerah. Baru ada tantangan sedikit, engkau berkata, udahlah nyerah aja lah. Udah nyerah. Udah, apa yang terjadi terserah ya kan. Yang terjadi terjadilah. Gampang banget nyerah. Terus yang kedua, selalu berpikir pendek, sekedar survive aja. Yang penting ya survive gitu kan. Ya udahlah, yang penting survive aja. Untuk berpikir ke depan kagak ada gitu ya. Pikirannya pendek-pendek semua. Jadinya sempit. Dan ini yang ketiga nih. Suka duduk di belakang. Hayo, kenapa? Ya kan, yang senang duduk di belakang. Ya, saya berdoa setelah ini kita punya mindset, kita rebutan duduk depan. Ya, kenapa kok suka duduk di belakang? Izinkan saya sharing tentang sejarah dari bangsa Indonesia. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua, zaman itu bangsa Indonesia setiap kali ada pertemuan disediakan kursi dan bangsa Indonesia orang Indonesia suruh duduk di paling belakang. Artinya apa? Itu dianggap kasta terendah atau dianggap orang enggak penting. Artinya zaman itu tuh seperti itu, waktu zaman Belanda dulu tuh seperti itu. Dan itu di ratusan tahun, ingat kita dijajah Belanda 3,5 abad. 350 tahun, itu mentalnya nempel di situ. Walaupun mungkin Belandanya udah nggak jajah Indonesia nih tahun 2021. Tapi berapa banyak kita punya mental yang modelnya begini. Duduk di belakang. Tapi mungkin Anda punya dalih. Loh, tapi firman Tuhan katakan kalau kita di pesta duduk paling belakang. Bukan duduk di depan. Ya memang kalau di pesta kan kita lihat-lihat. Kita perhatikan dulu konteksnya itu apa. Ya kan? Karena di depan itu biasanya buat keluarga. Mungkin buat pejabat. Ya kitanya juga harus tahu diri. Tapi yang ini kan beda. Ya, ini mental yang benar-benar terjajah sebetulnya. Suka duduk di belakang. Aduh, saya berharap nanti kalau kita kumpul kembali di gereja, semua kita berlomba-lomba untuk duduk depan. Tenang aja, di kursinya itu nggak ada stempel apalagi. Stempelnya kita masing-masing itu nggak ada. Semua orang bebas duduk depan, nggak apa-apa. Yang terakhir adalah tidak percaya diri atau minder. Kalau Anda merasa minder, tidak percaya diri, ini sebenarnya mental yang terjajah. Saya berdoa ini akan mengubah pola pikir kita pada pagi hari ini. Ya, saya saking semangatnya nih, saking antusiasnya. Kemudian saya pengen share lagi tentang pemberontakan umat Israel. Di Bilangan pasal 14 ayat 1-4. Dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Yang dipikirannya selalu ke Mesir terus. Sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari perbudakan. Pengen kembali diperbudak. Sama mungkin dengan hidup kita. Bukankah kita ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Artinya kita adalah new creation, ciptaan yang baru. Ya, artinya kenapa kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Tapi lucunya adalah setiap kali menghadapi tantangan, kita kembali teringat di masa lalu. Enak ya dulu ya. Kenapa jadi Kristen begini ya? Kenapa jadinya nggak enak gini ya? Padahal sudah dimerdekakan. Masih pengen aja diperbudak. Kalau sekarang mungkin diperbudak sama apa? Diperbudak dosa. Yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Seringkali ketika menghadapi masa sulit, kita mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Saudara, Bapak Ibu, sejujurnya ketika Tuhan memberikan batasan-batasan, pada bulan ini kita bicara soal kemerdekaan, kita bicara soal kebebasan. Tapi ingat, setiap ada kebebasan berarti ada tanggung jawab. Itu kata yang disampaikan Pastor Jeffrey Tresna. Itu bagus sekali dikatakan bahwa Tuhan, saya ingin menyampaikan gini, Tuhan memberi batasan bukan untuk memperbudak kita. Melainkan supaya hidup kita mengalami kemerdekaan, kemenangan serta janji Tuhan. Amin. Tuhan kasih
Tapi kan banyak peraturannya, jangan berzina, jangan mencuri, ya kan? Jangan nyolong, jangan bohong, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan gosip, ya kan? Tujuannya apa? Bukan jadi orang Kristen tuh dilarang-larang, bukan itu. Kalau mungkin yang dari mimbar siapapun hamba Tuhan berkata, mari miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, punya saat teduh, baca Alkitab, itu bukan terus berarti kita sedang membelenggu Bapak Ibu Saudara semua. Tapi justru karena kasih kami mengingatkan bahwa Tuhan memberi batasan-batasan supaya kita mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kita terima. Bukan kita nggak terima, kita terima janji Tuhan. Tujuannya batasan seperti itu, bukan untuk menyiksa. Ya. Dan seringkali orang yang sering melihat masa lalunya, ya, orang yang kebanyakan melihat masa lalu tidak akan pernah bisa melihat dengan clear masa depannya. Saya ulangi, orang yang sering melihat masa lalu, kebanyakan nengok belakang, Anda tidak bisa melihat masa depan Anda dengan jelas. Jangan kebanyakan nengok ke belakang. Nengok ke belakang penting enggak? Penting, tapi sesekali, bukan terus-menerus. Lihat ke depan. Lihat ke depan maksudnya apa? Lihat apa yang Tuhan sediakan. Di Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 8-9. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Lihat bahwa ini bangsa yang tadinya diperbudak, Tuhan ingin memberikan tanah Kanaan yang dikatakan bahwa ini tanah yang baik dan luas, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi pikirannya selalu ke Mesir terus. Sama mungkin dengan kita saat ini. Kita lihat masa lalu kita. Dilihat terus. Kapan kita bisa melihat ke depan? Kapan kita bisa melihat visi Tuhan? Kapan kita bisa melihat ke depan tuh Tuhan tuh mau apa sih dalam hidup kita? Kalau kebanyakan lihat ke belakang. Yang di belakang itu jadikan pembelajaran. Toh Anda tidak bisa ngulangi lagi. Kecuali Anda ketemu Doraemon dan masuk mesin waktu dan Anda bisa mengulang kembali. Tapi masalahnya hidup berjalan terus. Jadi fokus dengan apa yang ada di depan Anda sekarang. Karena saya percaya ketika Anda fokus, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan Tuhan lebih antusias dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan sekedar apa yang kita alami dan rasakan saat ini. Jadi jangan dipikir, ya kan, oh dia lebih antusias, oh kita merasakan pedih, kita merasakan sakit, kita merasa tidak nyaman. Ya Tuhan peduli. Tapi percayakah Bapak Ibu Saudara semua bahwa dia lebih antusias tentang apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang disediakan buat kita di masa depan itu akan seperti apa. Kalau dia lihat Valen mungkin saat ini, aku melihat Valen ke depan dia akan jadi seperti ini, seperti ini. Mungkin hari ini dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Mungkin, ya kan. Tapi ke depan, ya kan, di depan itu Tuhan sudah menyediakan hal yang luar biasa. Hal yang ajaib sebetulnya. Jadi sebetulnya Tuhan lebih antusias dengan apa yang akan terjadi masa depan kita. Bukan sekedar apa yang kita alami dan rasakan. Jadi kalau kita nangis lagi Tuhan, aku begini, Tuhan aku boleh begitu. Tapi jangan kebanyakan. Ya, fokuslah untuk menjadi berkat. Kita tuh punya dua opsi. Fokus untuk tetap mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Fokus untuk jadi berkat. Atau Anda fokus untuk mengasihani diri Anda sendiri. Karena Anda punya mental korban. Miliki mental rela berkorban seperti Yesus. Tapi bukan mental korban. Ya, mental rela berkorban itu berbeda dengan mental korban. Itu beda jauh sekali. Ya. Jadi saya harap kita punya mental yang baik, kita punya mental yang benar seperti Yesus karena kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Kejadian pasal 37 sekarang, ada kisah yang menarik namanya Yusuf. Lagi kata Ruben pada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf
dari tangan mereka dan bawanya kembali kepada ayahnya. Sebelum kita cerita Yusuf yang lain, ya, saya ingin share gini tentang sumur sekarang. 23. Baru saja Yusuf sampai kepada tadi katakan saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah ini pakainya itu. 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saya membayangkan kemarin pada waktu saya membaca ayat ini. Kalau Anda dalam sumur, sumurnya lumayan dalam. Sumur itu sempit Bapak Ibu. Ya. Anda tidak bisa melihat kanan kiri ini mau gerak terbatas. Sumur itu melambang keterbatasan kita. Mau lihat kiri kena, lihat kanan kena, kepepet. Mungkin Anda sedang kepepet mungkin kondisi saat ini. Tapi kita punya pilihan. Yang terbuka cuma satu. Kita bisa melihat ke atas. Jadi ketika hidup kita saat ini sedang mengalami keterbatasan. Inilah saat yang terbaik untuk melihat dan berharap kepada Tuhan yang tidak terbatas. Anda sedang terbatas hari ini? Pandang Tuhan. Lihat ke atas dan pandang Tuhan. Karena dia tidak terbatas. Dia tidak terbatas. Berikutnya ya kita akan baca lagi. Apa yang terjadi setelah Yusuf masuk ke sumur? Setelah Yusuf masuk sumur, dia lalu dijual kepada Potifar menjadi budak. Menjadi budak. Lalu kemudian dia sempat masuk penjara karena dia difitnah. Anda bisa membayangkan hidup seperti itu? Dia mungkin Yusuf bisa berkata bahwa Tuhan mana janjimu? Dia pakai kepalan tangan gitu ya. Wah nantang Tuhan. Tapi tidak dilakukan Yusuf. Ini menarik sekali. Yusuf tidak melakukan itu. Saya pengen share beberapa teman saya. Ketika tahun 2003, beberapa tahun saya sempat kumpul dengan beberapa teman. Dan kami kalau kumpul itu sampai malam ya, sampai tengah malam. Ngapain Pak? Bukan untuk apa ya? Bukan untuk ngobrol-ngobrol atau gibah atau gosip, bukan. Kami kumpul untuk diskusi tentang firman Tuhan. Karena kami senang sekali untuk belajar tentang bagaimana kami bisa mengenal Tuhan lebih baik. Tahukah ada salah satu di antara kami. Dia bisa aja berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Dia lahir di lokalisasi di Semarang. Karena ibunya bekerja sebagai PSK. Dia bisa marah sama Tuhan. Tuhan kenapa engkau lahirkan aku dari orang tua yang seperti ini? Tapi nyatanya toh dia tidak pilih untuk marah. Dia punya attitude yang baik. Dia kejar Tuhan. Dia kejar Tuhan. Dan hari ini saya melihat hidupnya jadi berkat. Dia jadi hamba Tuhan dan tinggal di luar daerah Semarang. Dari lokalisasi. Mungkin dia bisa marah sekali. Kenapa kok bisa begini? Dia bisa dong berkata, saya ini korban. Alasannya korban lagi. Saya ini korban dari orang tua saya. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia tidak mengerjakan itu. Dia mengerjakan apa yang jadi bagiannya ketika dia ngalami Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan dan Tuhan mengubah hidupnya. Dan sekarang sudah menikah dan punya anak dan mereka diberkati Tuhan. Sungguh-sungguh ajaib. Jadi apapun background Anda, percayalah Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Anda. Tuhan menyediakan masa depan yang indah, penuh pengharapan. Kuncinya apa sih? Kuncinya sebetulnya kalau kita lihat belajar Yusuf ya. Ketika kita belajar Yusuf di kitab Kejadian pasal yang ke-39 ya. Ayat 1 sampai 6 ada kata, nah adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia di tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi perkataan ini, perhatikan baik-baik, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Orang Mesir itu 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sekarang kita baca lagi di Kejadian pasal yang ke-39 ayat 21. Dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya
dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Mau di penjara, mau jadi budak, ketika ada Tuhan yang menyertai, maka apapun yang dikerjakan menjadi berhasil. Yusuf akhirnya menerima promosi. Kadang kita berada dalam kondisi situasi yang membuat kita nggak nyaman. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa lebih baik kita berada di tempat di mana Tuhan berada, walaupun kita harus mengalami ketidaknyamanan, daripada hidup nyaman tapi tanpa Tuhan. Anda pilih hidup nyaman tanpa Tuhan, coba Anda akan merasa kosong. Saya mengenal beberapa teman dan dia sharing dengan saya dan berkata, ketika saya sampai di puncak karir saya, kenapa kok saya kosong? Saya merasa hampa. Karena Tuhan tidak ada di sana. Belum masuk kepada rencana Tuhan. Percayakah bahwa Tuhan punya rencana? Tuhan punya tujuan. Kenapa Anda diciptakan? Tuhan punya tujuan. Masalahnya adalah kita ada di sana atau tidak. Itu masalahnya. Walaupun Yusuf mengalami ketidaknyamanan, Anda pikir masuk sumur nyaman? Enggak ada orang dimasukin sumur, wih nyamannya di sini. Mana ada Bapak Ibu Saudara? Ya, itu pasti enggak nyaman. Terus dijual lagi jadi budak. Ya, jadi budak. Apa enak jadi budak? Masuk penjara. Emang enak masuk penjara zaman itu? Yang enggak jelas nanti keluarnya kapan? Ya enggak jelas. Memang enak? Enggak enak. Tidak nyaman. Apalagi buat daging. Tapi masalahnya, kalau Yusuf tidak mengikuti rute itu, mungkin Yusuf tidak akan pernah jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan mungkin bangsa Israel akan mati kelaparan. Karena musim kelaparan waktu itu hebat sekali. Dan ketika dia sadar, saudara-saudaranya datang mengaku dosa. Yusuf berkata bahwa, ya kamu memang mereka-rekan jahat. Tapi Tuhan mereka-rekan yang baik. Memang sebab aku diutus duluan untuk memberi makan, memelihara bangsa. Dia ngerti purpose, dia ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Masalahnya mungkin kita sedang mengalami situasi yang tidak enak, tidak nyaman buat kita. Sebetulnya itulah kesempatan terbaik untuk kita bisa kenal Tuhan. Ada contoh di Alkitab, ya, kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Mari kita buka Ayub. Ya, kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 5. Dikatakan dahulu, ini sering kita, mungkin ini kita sering punya begini. Pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Ketika kita mengalami situasi yang tidak nyaman, yang tidak mudah. Saya percaya Tuhan dekat dengan Anda. Ketika Anda mengalami hancur hati, Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Tuhan ada dekat bersama dengan engkau. Jauhnya apa sih? Cuman sejauh doa. Dia cuman sejauh doa ketika kita berdoa. Dan berkata sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Ketika engkau menangis, saya percaya air matamu ditampung di kiribat-kiribatnya. Tidak ada yang sia-sia. Dan kita punya kesempatan untuk kenal dia secara pribadi. Bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata hamba Tuhan, tapi dari pengalaman sendiri kau bisa melihat, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Masalahnya cuma satu. Mau gak ada bebas dari situasi mental korban seperti itu. Dan saya closing dengan ini. Karena hidup tanpa Tuhan bukanlah kemerdekaan yang sejati. Melainkan hidup dalam keterikatan dan perbudakan. Saya ulangi lagi. Karena hidup tanpa Tuhan bukanlah kemerdekaan yang sejati. Kalau Anda berpikir enak kok dulu hidup ya tanpa Tuhan, aku bebas melakukan apapun, bebas. Sejujurnya itu bukan kemerdekaan, melainkan keterikatan dan perbudakan. Saya berdoa kita bebas dari mental terjajah, dari mental korban. Amin. Karena Tuhan memberikan kita mental seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Tim musik bisa maju ke depan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Hamba selesai menyampaikan pesan. Hamba berdoa apa yang
apa yang keluar dari setiap perkataan boleh memberkati Bapak Ibu, saudara semua, jemaat JKI Mawar Shalom, dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh bebas dari mental korban. Mereka bukan korban. Tapi mereka memang harus melalui apa yang harus mereka lalui. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kalau mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk bisa melalui semuanya. Karena kami adalah seorang pemenang. Kami bukan korban, tapi kami adalah pemenang. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Blessing-Mu buat setiap jemaat yang mendengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus.